Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Wiji ya? Ya, Oke, baik. Gimana tadi perjalanannya, lancar? alhamdulillah. Oke, Lancar. ya. Nah, baik. Di sini saya sudah menyediakan kursi ya. Nah, di sini ada 2 kursi. Silakan Wiji memilih sesuai kenyamanan Wiji, mau di mana? Mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan? Sebelah kanan saja. Oke, boleh, silakan duluan. Saya boleh duduk sebelah sini? Silakan. Oke. Sudah nyaman duduknya? Alhamdulillah sudah. Oke, sudah ya. Nah, oke, baik. Tadi perjalanannya lancar ya, tidak ada kendala. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Mungkin tadi dari sana berapa menit dari rumah atau dari mana? Kebetulan saya tadi dari rumah, terus sebelum kesini saya mampir dulu ke teman. Mungkin dari teman kesini sekitar 15 menit. Oke, baik, lumayan ya. Iya. Oke, baik. Baik, di sini sudah nyaman berarti ya posisi duduknya? Sudah. Oke, kalau misalkan belum nyaman diposisikan dulu biar nyaman, biar relax gitu ya. Nah, baik. Bagaimana kabarnya, Wiji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Oke, baik. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Di sini Wiji mau ngapain? Mungkin sesi konseling itu bagaimana, karena saya belum pernah gitu dari konseling. Baik, berarti Wiji belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum. Oke, nah mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya, biar enak gitu. Nanti ketika melakukan sesi konseling kita perkenalan dulu. Mungkin perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin. Nah, saya mungkin asal kamu sekarang di Tasik ya, cuman asal dari Sawopak ya. Asal dari Sawopak, sekarang mungkin di sini menginap di Tasik gitu ya, menginap di Tasik di warga baru lah gitu ya. Ya. Nah, mungkin saya juga mungkin mahasiswa di sini. Nah, mungkin gitu untuk perkenalan dari saya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Mungkin perkenalan dari Wiji sendiri, silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Wijagram Pangestu, asal saya dari Kota Banjar Patroman. Sekarang saya berkuliah, ada salah satu di Tasikmalaya juga. Oke, sama kuliah juga ya berarti? Ya, kuliah. Oke, baik. Sebelum kita melakukan konseling, ada yang mau ditanyakan dulu tadi? Mungkin saya manggil apa gitu, Bapak A atau apa? Oke, baik. Mungkin panggil saja sesuai kenyamanan Wiji aja, mau kakak mau bapak silakan ya. Oke. Mungkin nanti saya di sini juga memanggil Wiji itu sebelum konseling, memanggil Wiji itu kamu aja berarti ya. Ya, jadi tidak akan menyebutkan nama gitu supaya menjadi privasi juga. Oke. Oke. Ada lagi yang ditanyain sebelum konseling? Tidak ada. Tidak ada. Nah, mungkin. Nah, sebelumnya tadi kan ditanya ya, pernah melakukan konseling sebelumnya? Berarti belum ya? Belum, berarti baru pertama kali melakukan konseling. Ya. Oke, baik. Nah, supaya tadi kan supaya lebih akrab gitu ya, kita panggil, kalau Wiji panggil nama aja ya gitu ya kepada saya supaya lebih akrab juga gitu ya. Ya. Panggil nama atau ya panggil awalan dengan sebutan nama aja gitu supaya lebih akrab, lebih nyaman juga gitu ya. Nah, sekarang berarti oke. Jadi kita akan melakukan sesi konseling, yang mana di sini sesi konseling itu ada 3 sesi ya. Ada selama 3 sesi, dan mungkin ketika nanti setelah 3 sesi masih kurang, itu akan lanjut di 4 sesi. Karena mentok konseling itu di 4 sesi gitu ya. Nah, tapi di sini saya patok dulu untuk melakukan sesi konseling itu 3 sesi. Atau mungkin nanti ada yang kurang di sesi berikut, di sesi 3 nanti akan melakukan sesi konseling di sesi 4 gitu ya. Nah, mungkin sekarang saya memberitahu untuk yang mana di sini akan melakukan sesi konseling, yang mana sesi konseling itu sesi layanan ya. Sesi layanan buat orang yang membutuhkan layanan konseling untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Nah, baik.
di sini kan hanya kita berdua ya. Nah, di sini permasalahan yang akan eh, kamu jelaskan gitu di sini, siapa aja yang kiranya tahu gitu dalam permasalahan ini? Mungkin hanya saya dengan kamu saja. Oke, baik. Mungkin hanya kamu sama saya aja gitu ya. Ya. Oke. Mungkin di sini ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Peraturannya di sini ada asas kerahasiaan juga ya. Nanti tadi sudah dijelaskan juga asas kerahasiaan yang mana hanya saya dan juga Kang Wiji aja ya yang perlu tahu. Dan juga di sini saya izin memutarkan video ya, dokumentasi supaya berjalannya acara konseling ini, sesi konseling ini berjalan yang baik, dan juga ini menjadi tugas saya juga gitu untuk mendokumentasi juga. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke, baik. Nah baik, oke. Jadi di sini ada asas kesukarelaan juga, yang mana di sini sesi konseling ini pertama kalau boleh saya tahu gitu permasalahan apa gitu yang kamu rasakan sekarang gitu, bisa melakukan sesi konseling, ada permasalahan apa yang dialami oleh kamu gitu? Ya baik. Jadi permasalahan saya itu, saya suka cemas, suka bingung ketika saya berbicara di depan umum gitu dengan halayak ramai gitu. Saya itu suka cemas, suka bingung ketika sedang berdiri di panggung gitu. Saya suka keluar keringat gitu. Jadi Anda merasa bimbang gitu ya ketika berada di panggung, dan Anda merasa malu gitu ya ketika mau berbicara di depan orang gitu ya. Ya. Dan saya juga tidak kayak gitu saja gitu. Jadi ketika saya sedang melakukan presentasi di depan ketika berkuliah, saya sering kebingungan gitu. Apalagi kalau di hadapan dosen. Oh iya. Berarti kamu merasa canggung gitu ya ketika berbicara di depan orang, dan juga kamu merasa canggung juga ketika berbicara dengan dosen gitu ya. Ya. Nah, di situ juga saya ketika melihat orang banyak itu, saya suka gemetaran gitu pada kaki saya, dan ada badan saya itu jadi keringat dingin aja gitu. Jadi saya juga bingung gitu kenapa gitu. Jadi kamu merasa bingung gitu ketika berbicara di depan orang, selalu merasa ada rasa takut gitu, ada rasa gemetar gitu ya di dalam diri kamu gitu ya. Ya. Dan saya juga ketika sedang merasakan kegetaran itu, saya bingung gitu ketika harus melakukan apa gitu ketika saya mau berbicara itu kan susah. Nah, saya itu bingung mau bicara apa gitu. Oke. Jadi kamu merasa kebingungan gitu ketika sudah di depan, mau berbicara di depan orang banyak, bingung mau melakukan apa gitu, dan mau berbicara apa. Ya, setelah itu juga saya ketika udah bingung, terus saya gemeteran, saya keringat dingin, saya suka diobrol sama dosen, ayo kamu itu yang bener dong presentasinya, udah kuliah. Nah, di situ juga saya malah lebih panik lagi gitu. Jadi saya itu mau bicara aja susah gitu. Oke. Jadi kamu itu jadi intinya kebingungan ketika berbicara di depan orang gitu ya. Kebingungan, dan juga ada rasa malu, ada rasa takut ya kalau berbicara di depan orang. Iya. Nah, setelah pulang dari misalnya dari
acara atau apa gitu yang membuat saya harus berbicara di depan, saya suka pulang ke kosan gitu. Jadi saya tuh di kosan suka kepikiran gitu, kok saya bisa kayak gini gitu. Oke, jadi kamu ketika pulang ke kosan jadi merasa cemas dan juga kepikiran dengan keadaan kamu yang malu untuk berbicara di depan orang. Ya. Nah, ketika saya sedang memikirkan itu, di pikiran saya itu jadi ruwet juga, jadi menyebabkan kepada saya itu pikiran saya itu pusing dan saya bingung gitu caranya itu seperti apa gitu. Oke, jadi kamu juga merasa bingung gitu. Kamu harus melakukan apa ketika kamu sedang bertugas untuk berbicara di depan. Ya, karena itu kalau misalkan saya sedang bingung seperti itu, saya itu juga mengganggu kepada pekerjaan tugas saya gitu, tugas di kuliahan, karena saya kepikiran ke permasalahan tadi. Oke. Jadi adanya permasalahan yang ada di diri kamu, permasalahan takut berbicara di depan orang, jadi itu membuat kamu itu malah menjadi nambah masalah di rumah gitu. Iya, jadi malah menambah lagi masalah gitu, karena pikiran saya tertuju pada permasalahan itu. Jadi saya dimarahin oleh orang tua karena nilai saya jelek gitu, jadi saya juga bingung. Oke. Jadi kamu dengan adanya permasalahan ini, kamu jadi merasa tidak pede gitu ya, dan juga kamu menjadi merasa malu dengan orang tua kamu, sehingga orang tua kamu memarahi kamu, sehingga kamu itu lebih merasa lebih takut lagi gitu dengan permasalahan ini. Iya, saya jadi mengerjakan tugas juga tidak maksimal gitu, tidak maksimal. Semestinya saya harus mengerjakan tugas seperti itu karena pikiran saya itu hanya ke sana gitu. Tambah lagi ketika saya juga kepikiran gitu, mungkin orang tua saya marah itu emang karena emang saya salah gitu. Jadi saya juga suka kepikiran kalau misalkan udah bayar ke kampus banyak gitu, tapi saya tidak maksimal dalam hal pengerjaan tugas. Jadi kamu merasa lebih bingung lagi gitu, karena ini menyangkut kepada tugas di perkuliahan, dan juga menyangkut kepada nanti nilai kamu gitu di perkuliahan. Iya gitu, dan juga mungkin biaya juga sudah besar gitu ke kampus. Saya juga kan harus benar-benar bisa belajar lebih baik lagi gitu, supaya saya tidak mengecewakan orang tua saya gitu. Oke. Nah, di situ situasi apa yang menjadi Anda itu menjadi merasa takut, gelisah, bingung? Apa yang kamu rasakan ketika permasalahan itu terjadi? Saya merasa pusing, terus keringat dingin, gemeteran, badan gemeteran gitu. Udah itu aja. Oh, jadi yang tadi dijelasin juga itu yang kamu rasakan gitu ya? Iya itu. Oke, baik. Nah, di sini ketika melihat permasalahan yang kamu alamin barusan, nah, tujuan dan harapan apa yang ingin kamu capai pada sesi konseling hari ini? Harapan saya mungkin bisa lebih pede lagi gitu di hadapan banyak orang, dan saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik.
Oke, berarti tujuan dan harapannya itu ya. Iya. Oke, baik. Oke. Nah, di sini saya akan menanyakan skala. Yang mana skala ini kamu permasalahan yang kamu hadapi sekarang itu berada di skala berapa? Di sini saya akan menyebutkan skala dari 1 sampai 10, yang mana dari 1 sampai 10 ini 1 itu adalah yang paling rendah, yang paling buruk yang kamu rasakan, dan dari skala 10 itu yang paling bagus dan itu menjadi perubahan kamu ketika permasalahan kamu sudah baik gitu dan tidak ada masalah lagi. Nah, mungkin dari skala 1 sampai 10 permasalahan yang kamu hadapi sekarang berada di skala berapa? Mungkin di skala 2. Skala 2 gitu. Iya. Oke, kenapa di skala 2? Bisa dijelaskan? Kenapa enggak di skala 1? Karena mungkin permasalahan saya juga seharusnya gitu saya bisa atasi sendiri, tetapi saya tidak bisa gitu, maka saya di skala 2 saja gitu. Karena menurut saya permasalahan ini bisa dilatih gitu. Oke, jadi ini masih bisa diatasi dengan cara dilatih gitu ya. Iya. Permasalahan yang kamu hadapi sehingga kamu mengambil skala 2 gitu ya Iya. dalam permasalahan ini. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Ya, setelah skala yang dihadapi, skala yang sudah kamu ambil ya barusan. Nah, di situ apa tindakan atau tindakan apa gitu yang akan kamu lakukan gitu, dan harapan dan tindakan apa yang kamu lakukan nanti setelah melakukan konseling ini? Mungkin saya akan melakukan mencoba gitu kepada teman saya sendiri, tetapi tidak banyak gitu, mungkin sekitar teman-teman dekat saya saja gitu, sekitar 5 sampai 6 orang gitu. Jadi saya akan melatih diri saya supaya bisa lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, jika tindakan yang kamu lakukan dan permasalahan ini, jika tindakan itu berhasil untuk mencapai tindakan tersebut, kira-kira berada di skala berapa ketika kamu sukses untuk melaksanakan tindakan itu? Mungkin di skala 9. Langsung di skala 9? Ya. Kenapa itu? Karena skala 9? Menurut saya itu suatu pencapaian yang sangat baik dan bagus gitu, karena permasalahan ini tuh terhubung kepada tugas-tugas saya gitu, kepada orang tua saya gitu. Jadi menurut saya di skala 9 itu sudah cocok sekali gitu. Oke, skala 9 sudah cocok berarti ya. Ya. Oke, berarti apa yang membuat itu meningkat dan meningkat skalanya pada diri kamu gitu? Kenapa bisa meningkat gitu? Selain tadi yang kamu rasain. Mungkin karena saya melatih diri gitu dalam setiap sesi konseling. Setelah sesi konseling saya melatih diri untuk berbicara di depan umum gitu. Jadi dengan kebiasaan saya berbicara, saya juga bisa melakukannya gitu. Oke, berarti luar biasa ya, ada peningkatan ya. Jadi yang awalnya tadi berada di skala 2, sekarang naik berada di skala 5 gitu ya. Iya. Nah, peningkatannya sungguh sangat luar biasa sekali gitu. Nah, oke, baik. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali ya kepada Anda karena telah berhasil merubah skala gitu ya. Merubah skala Anda dari mulai tadi skala 2 sampai skala 9 gitu ya. Nah,
tadi kan yang awalnya di skala 2 sekarang meningkat ke skala 9. Kira-kira apa yang harus kamu ubah? Apa yang harus kamu rubah sehingga kamu bisa meningkat? Mungkin pemikiran saya ya, jadi saya itu harus lebih bisa pede di depan orang banyak. Jadi pemikiran saya harus bisa untuk mengubah mindset saya lah ketika saya sedang berbicara di tempat umum. Oke. Nah, kalau gitu kamu berhasil ya. Saya sangat mengapresiasi kepada Anda. Nah, tadi kan Anda menyebutkan tindakan yang akan Anda lakukan yaitu diisi tindakan konseling ya, yang mana itu menjadi perubahan yang menjadi kamu itu harus menjadi mengubah pola pikir kamu juga gitu ya, merubah mindset kamu gitu ya, supaya kamu bisa lebih percaya diri lagi gitu ya. Tadi kenapa kamu bisa meningkat gitu ya. Nah, saya harap tindakan yang kamu ini bisa kamu lakukan setelah melakukan sesi konseling yang pertama ini. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan selain tadi yang kamu sudah sampaikan? Tidak ada ya, itu saja penjelasan saya. Oke, tidak ada ya. Baik, jika sudah cukup ya, sesi yang konseling ini yang pertama ini kita cukupkan, tapi nanti akan lanjut di sesi selanjutnya gitu ya, untuk melakukan sesi kedua gitu ya, sesi kedua. Nah, jadi nanti akan dilanjutkan untuk permasalahannya, penyelesaiannya seperti apa, dilanjutkan di sesi kedua, gitu ya. Nah, baik, di sini tadi perjalanannya lancar ya. Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah lancar ya. Baik, di sini kita lanjut untuk pertemuan kedua ya, sesi kedua yang kita akan melanjutkan kemarin di sesi pertama gitu ya. Kita lanjutkan kembali di sesi kedua. Nah, mungkin di sini apakah kamu bersedia melakukan sesi konseling yang kedua ini? Sedia. Siap ya? Oke, baik, bersedia ya. Nah, baik. Nah, saya ingin bertanya kepada kamu gitu ya. Kita kan sudah melakukan sesi konseling yang pertama nih. Nah, perubahan positif yang terjadi dalam diri kamu itu seperti apa? Mungkin saya sekarang lebih percaya diri ya gitu, ketika sedang berbicara di tempat umum. Iya, jadi agak lumayan bagus dan lebih lumayan percaya diri lagi gitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin saya juga sekarang sudah jarang gitu dimarahi oleh orang tua karena peningkatan dalam diri saya sendiri. Oke, sudah jarang orang tua karena ada peningkatan gitu ya. Ya. Oke, berarti perubahan positif yang ada di dalam diri kamu itu sudah agak lumayan ya. Sudah enggak takut lagi, enggak canggung lagi, enggak gemeteran lagi gitu ya. Sudah lumayan ada perubahan gitu ya. Oke, nah untuk kemarin kan sempat lupa ya, sebelumnya mah harusnya ada tugas gitu ya, yang mana tugas itu apa yang harus kamu lakukan gitu selama setelah melakukan sesi konseling pertama. Nah, mungkin di sini bisa ya kamu jawab gitu ya, yang kemarin mungkin kamu juga sudah melakukan apa yang kamu rasakan, kamu jalankan setelah melakukan sesi konseling pertama. Nah, di sini mungkin yang pada sesi konseling pertama kemarin ya. Nah, apa yang kamu lakukan dan kamu jalankan setelah melakukan sesi konseling kemarin? Saya melakukan melatih diri gitu, seperti saya mencoba berbicara gitu di depan teman sendiri, tapi tidak banyak itu, sekitar 5-6 orangan, supaya saya bisa lebih pede lagi untuk berbicara di tempat umum.
Oke, baik. Jadi sudah ada perubahan dan sudah melakukan berbicara di depan orang yang mungkin masih ada canggung gitu ya, agak takut. Iya. Cuman sudah mulai lebih pede gitu ya, Iya. mulai lebih pede gitu ketika berbicara. Iya. Ya. Oke. Nah, berarti sudah yang masih ada dalam diri itu masih ada rasa canggung gitu ya. Canggung Iya. dalam diri gitu ya. Masih canggung gitu dengan orang lain tuh. Iya. Oke. Nah, setelah kamu melakukan sesi konseling yang pertama yang awalnya berada di itu skala 2 ya. Iya. Skala 2. Nah, kalau kan sampai bisa naik menjadi skala 9 gitu ya. Nah, di mana skala 2 itu merasa sangat dulu itu merasa sangat, kemarin itu merasa sangat cemas, merasa sangat takut, merasa sangat canggung, merasa gemeteran ketika berbicara di depan orang banyak gitu ya. Jadi ketakutannya masih merasa besar gitu karena ketika ada skala 2. Nah, dan ketika berada di skala 9, kamu itu merasa sangat nyaman, ada perubahan, mulai berbicara dengan relasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, berada di skala 9 dan itu membuat kamu itu naik gitu di skala 9. Nah, sekarang ketika kamu kemarin sudah melakukan sesi konseling pertama dan kamu mulai menjalankannya, sekarang di sesi kedua boleh ceritakan kira-kira skala itu teh masih bertahan di skala 9 atau naik ke paling besar atau agak menurun dari skala 9 itu? Mungkin masih tetap ya di skala 9 karena saya belum terlalu bisa untuk berbicara di depan orang banyak banget gitu, karena saya juga masih melatih diri di depan teman-teman saya sendiri gitu. Jadi belum sampai ke tempat ramai gitu bicaranya. Ini masih tetap di skala 9 ya. Iya. Nah, di situ apakah di skala 9 itu cukup atau mau lebih selesaikan lagi di skala yang lebih bagus? Mungkin diselesaikan ke skala yang lebih bagus itu ya. Oke, baik. Nah, jadi ingin meningkat lagi gitu ya skalanya. Ya. Oke, baik. Kira-kira apa yang ingin kamu tingkatkan? Di skala, ketika kamu ingin meningkatkan skala, apa yang kamu ingin tingkatkan? Padahal di skala 9 sudah bagus. Saya ingin lebih meningkatkan lagi public speaking saya gitu, supaya lebih lancar, lebih lugas lagi ketika berbicara gitu, dan pengetahuan saya juga pasti akan bertambah gitu. Oke. Jadi lebih ditingkatkan lagi dalam berbicaranya, lebih berani lagi gitu ya. Iya. Lebih supaya lebih percaya dirinya lebih naik lagi, lebih tingkat lagi gitu ya. Oke. Nah, berarti itu timbul rasa kurang percaya diri ya. Masih ada timbul rasa kurang percaya diri dalam diri kamu gitu ya. Oke. Nah, di situ kamu selama sesi konseling yang pertama sampai sesi konseling yang kedua ini, kamu pernah nyoba lagi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu? Belum gitu ya? Belum, tapi yang itu melatih diri dari diri sendiri aja gitu. Tapi kalau misalkan di tempatmu belum gitu, lagi karena saya takut. Oke, jadi belum gitu ya? Iya. Oke. Berarti belum melakukan lagi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu, itu belum ditingkatkan lagi gitu ya? Iya. Oke. Nah, di sini
bisa coba kamu boleh tutup mata ya, tutup mata di sini. Coba kamu tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam secara perlahan dari hidung. Gitu. Tahan selama 2 detik. Tahan selama 2 detik. Nah, 1, 2. Nah, silakan keluarkan. Nah, dari mulut seperti itu yang ditarik napas lagi. Tarik napas lagi berarti ya. Tarik napas lagi. Nah, lalu hitung selama 2 detik. Lalu ketika selama 2 detik hembuskan. Nah, oke. Sekarang kamu duduk dengan rileks. Masih tutup mata, duduk dengan rileks, ya, duduk dengan rileks. Nah, mungkin jangan ada gerakan apapun yang ada di dalam tubuh kamu. Jangan ada gerakan apapun, cukup mata tertutup, rileks, keadaan tubuh rileks, dan keadaan hatinya rileks, gitu ya. Itu, apakah sudah nyaman? Sudah. Oke. Saya ingin kamu membayangkan. Coba, saya ingin kamu membayangkan pada saat keadaan kamu itu dulu ketika waktu kecil, kamu itu ditertawakan, tidak bisa berbicara di depan orang banyak. Bayangkan kamu itu waktu kecil dibayangkan ditertawakan sama orang banyak karena kamu itu tidak bisa berbicara, malu, gemeteran. Bahkan mungkin kamu dulu pernah mohon maaf ngompol gitu ya, ketika kamu malu gitu di dalam berbicara depan orang banyak, takut. Nah, coba kamu bayangkan. Coba silakan dibayangkan. Sudah dibayangkan? Sudah. Nah, saat itu ketika kamu sudah merasakan, dibayangkan, kamu langsung keluar, langsung nangis-nangis, langsung merasa malu banget ketika itu. Malu banget, tidak ada yang peduli, tidak ada yang sama sekali peduli kepada kamu, terkecuali orang tua. Terkecuali orang tua. Di situ orang tua yang selalu menyupport, selalu menyemangati. Di situ dulu kamu sekolah diantar. Bahkan ketika kamu dilecehkan oleh teman-teman kamu ketika kecil, kamu sama orang tua itu malah didukung. Awas, jangan ganggu, ini masih belajar, jangan gitu dong, ini teman kamu, jangan diganggu, jangan malah ditertawakan, harusnya disupport. Malah orang tua itu mendukung kamu, orang tua itu malah membuat kamu itu bisa semangat, mensupport. Di situ hanya orang tua kamu yang menyupport kamu, menyemangati kamu. Bayangkan, terbayangkan. Oke. Nah, setelah itu orang tua kamu memikirkan, menyampaikan, sudah ya Wiji, kamu itu kuat, kamu itu bisa menghadapi semua ini. Ini baru pertama awal kamu sekolah. Nanti suatu saat kamu bisa berbicara di depan orang banyak. Bahkan kamu bisa berbicara di depan orang-orang hebat, di depan orang-orang tertinggi. Yang terpenting kamu belajar sungguh-sungguh sekarang, optimis, terus semangat. Itu orang tua menyemangati kamu, orang tua mensupport kamu. Maka hanya orang tua dulu ketika kamu sekolah, hanya orang tua kamu yang kamu bisa memotivasi kamu gitu. Bisa memotivasi kamu sampai kamu bisa mulai melangkah, mulai mencoba lagi, belajar lagi setelah
setelah naik ke SD langsung naik ke MTS, SMP, kamu sudah mulai berinteraksi dengan orang, sudah mulai berbicara dengan orang. Nah, di awal itu kamu mulai berbicara berinteraksi dengan orang, dan di kala itu juga kamu mulai berbicara di depan orang sekelas kamu ketika MTS. Kamu sukses di situ, bisa berbicara, dan mungkin masih ada rasa malu, rasa gemetar. Di situ kamu naik beranjak ke SMA. Kamu di SMA mulai bertemu lagi dengan teman baru, mulai bertemu lagi dengan relasi baru, gitu. Di situ kamu merasakan bahwasanya di situ ada peningkatan dalam diri kamu yang awalnya kamu dulu tidak bisa berbicara, canggung, gugup. Ketika MTS, ketika SMP, kamu sudah mulai bisa berinteraksi dengan orang, bisa berbicara dengan orang sekelas, teman sekelas. Dan ketika SMA, kamu bisa berbicara dengan teman seangkatan. Bahkan sudah mulai, meskipun ada rasa gemetaran, tapi kalau rasa takut sudah tidak ada. Dan sekarang setelah SMA, mulai lagi dari kuliah, masuk kuliah, kamu sudah mulai tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas, karena kamu sudah mulai mempraktekkan kebiasaan kamu untuk berbicara di depan orang, dipraktekkan di kuliah untuk dipresentasikan dengan mata kuliah kamu, gitu. Dan setelah itu kamu bisa, maka itu berkat dari dulu kamu dimotivasi oleh orang tua kamu yang mensupport kamu. Dan sekarang yang dulunya awalnya kamu direndahkan, ditertawakan, dilecehkan, tapi yang mensupport kamu hanya ibu kamu. Sekarang di dunia perkuliahan kamu sudah malahan kamu disupport oleh siapa? Oleh teman kamu, teman dekat kamu, yang sekarang teman sekitar kamu. Nah, kamu bisa membayangkan situ? Bisa membayangkan? Oke. Nah, sekarang sudah rileks, sudah terbayangkan apa yang dirasakan oleh kamu? Sudah. Oke. Sekarang boleh tarik nafas lagi, tarik nafas dalam-dalam. Itu 1-2 detik dan hembuskan. Boleh sekarang sedikit membuka matanya, rilekskan dulu seperti biasa, rilekskan dulu. Oke, sekarang sudah rileks, sudah rileks ya. Nah, oke, sini saya mau nanya. Nah, apa yang terjadi kepada diri kamu gitu sekarang? Mungkin saya sekarang bakal berpikir positif saja gitu untuk diri saya sendiri, bahwa saya itu bisa gitu untuk berbicara di depan umum gitu, karena saya dulu disupport oleh orang tua gitu. Oke, baik. Jadi kamu sudah merasa lebih termotivasi gitu ya? Iya. Oke. Sekarang sudah masih ada rasa takut? Tidak. Rasa canggung? Tidak. Rasa gemetar? Tidak. Rasa tidak percaya diri masih ada? Tidak. Oke. Mungkin sini oke, kamu bisa tarik nafas lagi supaya bisa lebih lega lagi. Perlahan 1-2 hembuskan. Oke, baik. Kamu bisa bayangkan kembali ya. Nah, bisa bayangkan kembali. Nah, tadi sudah dibayangkan bahwasanya kamu sudah membayangkan apa yang tadi sudah kamu rasakan ya. Sudah kamu rasakan, dan sekarang mungkin mungkin sekarang kamu sudah tidak takut berarti ya, sudah tidak takut lagi, sudah tidak canggung lagi. Nah, mungkin di sini
Nah, dari tadi yang kamu rasakan, apa yang akan kamu tanggapi setelah tadi kamu merasakan dan meresapi permasalahan kamu? Mungkin saya menanggapi ya bahwa saya itu bisa gitu berbicara di depan umum dan bisa mengangkat orang tua saya, karena setelah mengikuti counseling ini saya tadi membayangkan bahwa orang tua saya itu mendukung saya ketika saya kecil gitu, mendukung saya ketika saya kecil. Oke, baik. Nah, jadi sudah termotivasi ya bahwasanya yang membuat permasalahan tadi kamu takut berbicara di depan orang banyak, yang disebutnya public speaking ya, takut di depan orang banyak, canggung, gemeteran, tidak percaya diri. Akhirnya sekarang bisa percaya diri ya, bisa tidak takut lagi, tidak canggung lagi, benar ya? Iya. Oke. Nah, mungkin di sini dihitung-hitung, dilihat-lihat, kalau diperhitungkan dengan skala yang tadi sudah disampaikan, yang mana tadi berawal dari skala itu awal satu, kamu skalanya skala di 2 dan kamu mencoba untuk merubah dan sedikit-sedikit bisa berada di skala, meningkat di skala 9, dan sekarang mau meningkatkan percaya diri, dan barusan sudah diselesaikan permasalahannya dengan perasaan yang dialami disatukan dengan permasalahan kamu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 yang tadi kamu berada di skala 9, ada di skala berapa? Apakah masih berada di skala 9 atau belum di skala 8 atau naik di skala utama di skala 10? Ini skala 10. Di skala 10. Ya. Oke, boleh diceritakan kenapa berada meningkat di skala 10? Saya mungkin sekarang lebih terbuka ya, lebih pede gitu untuk berbicara di depan umum gitu, setelah tadi membayangkan apa yang tadi saya bayangkan. Oke. Jadi bisa diperjelas lagi kenapa bisa meningkat, apa yang dirasakan sekarang? Lebih tenang gitu, lebih tidak kepikiran lagi gitu. Oke. Mungkin saya nanti tidak akan gemetar lagi setelah membayangkan bahwa saya selalu mensupport saya. Oke, baik. Oke, baik. Oke, Kak, kamu mungkin di sini tadi kan kamu sudah sudah rileks ya, sudah bisa mengontrol diri juga. Nah, di sini saya akan memberikan tugas kepada kamu ya, yang akan kamu jalankan. Itu tugasnya itu di sesi pertemuan berikutnya. Nah, tugasnya itu silakan coba kamu jalankan apa yang sudah kamu rasakan sekarang, apa yang sudah kamu berikan sekarang di sesi konseling kedua ini. Silakan kamu praktekkan, kamu coba di seminggu ke depan ini, coba untuk bisa berinteraksi, berbicara lagi, berbicara di depan orang banyak, maupun itu di kuliah kamu dengan presentasi kamu, boleh coba mencobanya apa dengan sesuai yang kamu rasakan, yang mana kamu sudah tidak ada rasa takut, sudah tidak canggung, tidak gemeteran, sudah percaya diri. Nah, coba kamu praktekkan, kamu coba setelah selesai sesi konseling ini. Tapi ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya, yaitu untuk lebih tahu gitu apa yang sudah kamu rasakan dan sudah kamu lakukan setelah di sesi konseling hari ini. Itu ya. Oke. Di sini apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Tidak ada, sudah cukup berarti ya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau melakukan sesi konseling ini, sudah mau menjalankan sesuai arahan, sesuai struktur yang ada di sesi konseling ini gitu ya. Oke, saya harap semoga kamu bisa mengerjakan ya tugas yang sudah saya berikan. Dan terima kasih juga atas
perhatiannya, dan juga terima kasih juga atas konsentrasinya, atas penuh keseriusannya dalam konseling ini. Nah, dan sebelum kita tutup, apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada. Atau ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada mungkin. Di kapan sesi konseling berikutnya? Oke, untuk sesi konseling berikutnya nanti akan diberitahukan lagi, tapi gak akan jauh di seminggu ke depan, tapi akan diinfokan lagi untuk sesi konseling berikutnya, gitu ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya atas waktunya, atas waktunya untuk melakukan sesi konseling ini. Selaku konselor dalam sesi konseling ini kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang enak dalam sesi konseling ini. Terima kasih ya atas waktunya. Sesi konseling ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah dan bisa menjadi manfaat dan bisa dilakukan oleh diri pribadi dan saya pribadi seorang konselor. Ya. Oke, sekian, mungkin terima kasih atas waktunya Mas Wiji ya. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.